ini, setiap kami yang ada di tempat ini hanya memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan dan membesarkan, supaya kemuliaan Tuhan turun atas gerejamu, atas jemaatmu, dan perkenan-Mu ada di tempat ini. Bahkan firman yang disampaikan akan meneguhkan, menguatkan dan mengajar, serta memberikan kami tuntunan supaya kelak kami sejalan, sepikir, seperasaan, dan menjadi murid-murid Kristus yang baik. Terima kasih Bapa, berkatilah firman-Mu, berkati setiap kami, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Yesus, sampaikanlah isi hati-Mu. Haleluya, katakan bersama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, temanya saya sudah sampaikan, yaitu nantikanlah Tuhan, dari kitab Mazmur pasal 27 ayat yang ke-14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang namanya menantikan itu kita nggak tahu berapa lama waktunya. Ya, kadang-kadang kalau kita berjanji yang gampang sama istri, kalau suami sama istrinya, nanti kita ketemu jam sekian ya. Suami menanti menunggu, toh belum nyampe-nyampe, belum datang-datang. Ya mungkin karena macet, karena belum tahulah segala hal. Apalagi dengan Tuhan. Dalam keadaan kesulitan seperti ini Bapak Ibu, kita harus memperhatikan. Sebagai orang percaya kepada Yesus, apakah kita ini memahami dan mengenal siapa itu Yesus, apa yang Dia mau? Banyak orang Kristen yang percaya Yesus, dia rajin ke gereja, tapi motivasinya itu bukan sejalan dengan Tuhan. Motivasinya supaya apa? Dia selamat, dia diberkati. Padahal Alkitab katakan di Lukas pasal yang ke-9 ayat yang 23, ikut Yesus itu pikul salib sangkal diri. Jadi kalau pikul salib itu artinya penderitaan, beban. Ya, itu setiap hari. Sangkal diri itu artinya kita tidak memikirkan kepentingan diri kita, tapi kepentingan untuk kemuliaan Tuhan. Iya atau iya Bapak Ibu? Ya. Contohnya begini. Banyak para pemimpin, bahkan raja, kalau ada suatu pertemuan, perjamuan, dia selalu membeda-bedakan. Ini pemimpin, kursinya dan makanannya. Sementara orang-orang biasa di sebelah sana dan seperti itu. Pertanyaannya Bapak Ibu, seorang pemimpin seharusnya dia tidak boleh memulai, bahkan menikmati sebelum anak buahnya memulai dan menikmati. Lebih baik dia apa? Tidak makan, tidak menikmati daripada anak buahnya tidak makan. Contohnya, nahoda kapal atau pilot, dia kan bawa kru, penumpang, keadaan darurat emergensi. Pilot atau nahoda, dia tidak akan memikirkan dirinya. Karena ada satu yang namanya janji mereka, komitmen mereka,
Jangan sampai nahoda ini hidup atau pilot ini, tapi ada krunya atau penumpangnya yang meninggal. Jadi lebih baik mereka selamat dan kita tidak. Inilah pribadi Yesus. Dia lakukan bagiannya supaya apa? Dia menderita, dia sengsara, dia mati, tapi untuk menebus dosa kita. Itu tujuannya. Kalau kita buka di Lukas pasal yang 13, ayat yang ke-23, dan seorang yang berkata, dan ada seorang yang berkata kepadanya, ini murid Tuhan Yesus, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ayat 24, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, orang-orang banyak. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Bapak Ibu, ini cuma hal kecil, ya. Hal apa? Kalau ditanyakan, apakah Bapak Ibu mengasihi Yesus? Cuma Bapak Ibu yang tahu sama Tuhan Yesus. Hal kecil. Pada saat saya tinggal di Bogor, Tuhan merestorasi hidup saya. Pembersihan, pemurnian. Untuk makan saja susah, untuk makan aja susah. Kalau saya cerita ngeri sekali. Bagaimana saya punya ongkos untuk berangkat dari Bogor ke Jakarta? Untuk makan aja bagaimana saya punya ongkos dari Bogor ke Jakarta? Kalau saya ada ongkos, lebih baik untuk makan, ya dong. Nah. Iya betul, apa betul itu? Penilaian pasti begitu kan? Ya buat apa ke gereja? Emang di gereja ada apaan? Pikirin dong istri sama anak, ya bukan begitu. Kita kebalik Bapak Ibu, terbalik. Bagiannya Tuhan akan Dia mengerjakan. Bagian kita kerjakan untuk Tuhan. Saya hanya bilang, Tuhan, ada aja ongkos saya aja, sampai aja di gereja. Urusan pulang belakangan, yang penting saya masuk gereja, sampai di gereja. Urusan pulang belakangan. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana dengan anak dan istri saya di rumah? Itu saya lakukan. Disitulah Tuhan ubahkan iman percayamu. Apakah engkau percaya kepadaku, Tuhan bilang. Jadi kalau cuma hanya hujan, banjir, ya Pak Gembala aja sampai pakai tanah pendek, dia jalan banjir-banjir datang ke gereja. Walaupun mobilnya nggak bisa jalan. Inilah yang dikatakan tadi apa? Lukas pasal 13, 23, 24. Berjuang. Berusaha itu gak bisa, Tuhan bilang berjuang. Itu pertama. Kedua, pada saat saya sekolah di STTBI Petamburan, dosen saya itu Pak Juprinus Goltom. Dia katakan semua yang ikut kelas saya, bidang studi saya, tidak boleh terlambat sampai 15 menit. Jadi pada saat saya itu pulang kerja, saya berangkat hujan besar. Waduh,
gimana ini saya bilang. Jadi saya berangkat dengan basah kuyup, masuk kamar mandi, saya peres tuh baju semua. Kalau tanah hitam nggak ketahuan basah. Kalau baju kan ketahuan. AC-nya dingin di kampus. Tidak ada tuh namanya Pak Gutman bilang kamu kehujanan. Ya udah, nggak pernah ada. Duduk. Jadi baju itu kering di kan AC. Kalau kesehatan bilang katanya bisa masuk angin. Hanya untuk mengikuti mata kuliahnya Bapak Ibu. Bagaimana kita untuk mengikuti Tuhan? Jadi nggak ada alasan. Nggak ada alasan Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak pesan Tuhan tadi di Lukas pasal berapa? 13 ayat 23-24. Bapak Ibu percaya nggak itu terjadi? Sekarang ini Tuhan sedang merestorasi orang-orang yang akan dipilihnya. Jadi ingat baik-baik tentang firman Tuhan. Baca firman Tuhan, jangan asal baca, asal percaya selamat. Itu di mana selamatnya pertanyaannya? Selamat di bumi atau berjumpa dengan Tuhan? Kita buka Zakaria. Ini ngeri sekali Bapak Ibu. Zakaria 13 ayat 9. Inilah yang selamat, ini pun yang selamat dimurnikan sama Tuhan. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata mereka adalah umatku dan mereka adalah. Jadi yang selamat itu hanya sepertiga. Ini firman Tuhan, hanya sepertiga dari isi dunia ini yang selamat. Ini pun yang selamat ini yang sepertiga dimurnikan setiap saat, setiap waktu. Dimurnikan. Sampai Tuhan bilang selesai. Engkau layak. Dalam penantian kita karena Tuhan berjanji setiap kita yang menantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan berikan kita kekuatan yang baru seperti burung Raja Wali. Yesaya 40 ayat 31. Itu janji Tuhan. Jadi berlari tidak pernah lesu, berjalan tidak pernah lelah. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka semua Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itulah orang yang benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Bohong Bapak Ibu. Saya kasih tahu. Pada saat saya mission trip. Saya lagi kuliah mission trip ke daerah Brebes, Jawa Tengah. Posisi istri saya itu sedang dirawat kronis di rumah sakit Cikini. Kalau saya nggak ikut mission trip, berarti saya gagal mengulang tahun depan. Dan saya bilang, Tuhan, apa yang saya bisa lakukan? Saya bukan dokter. Apa? Saya bukan orang medis. Kalau ada di rumah sakit ini ada dokter, orang medis yang bertanggung jawab. Dan saya punya duit saat itu. Biar uang ini saya serahkan sama istri saya untuk kebutuhan-kebutuhan selama diperlukan. Biar saya mengikuti rencanamu di jalanmu. Saya bilang sama istri saya, Ma,
apakah kau izinkan saya berangkat mission trip? Dia bilang, iya. Saya bilang, iya. Saudara, secara manusia itu dibilang saya itu orang jahat, orang gak peduli, orang gak sayang. Istri sedang sakit kronis kok ditinggalin. Saya datang ke pendeta saya, gembala senior saya minta diurapi, doakan. Dia marah, gak bisa Pak Sinaga, itu juga pelayanan istri bapak tungguin. Itu paling utama. Masa bapak pergi mission trip istri lagi sakit? Saya bilang, Pak, di rumah sakit sudah ada dokter. Apa gunanya saya percayakan rumah sakit dokter itu menangani istri saya, kalau saya harus pegang dia lagi? Dan saya sudah titipkan uang sama dia. Kalau bapak nggak percaya, saya telepon dia, tanyakan apakah istri saya setuju saya berangkat. Saya telepon, dia angkat, langsung dia bilang, iya biar Pak Sinaga berangkat. Jadi baru doain saya, Bapak Ibu. Begitu saya dalam perjalanan, tidak ada yang saya bayangkan pikiran bagaimana istri saya yang sudah kuning, ya kan, udah bengkak, yang udah nggak tahulah namanya kronis. Di dalam pelayanan beberapa hal yang Tuhan percayakan untuk memulihkan keluarga yang akar pahitan. Saya lihat ibu itu kok mukanya hitam kebakar gitu. Begitu saya selesai, saya diingatkan temui ibu itu. Yang mana? Saya bilang, ya pokoknya yang mukanya hitam. Cantik ibu itu tuh, mau mukanya gelap. Saya hanya bilang, ibu, Tuhan Yesus mengasihi ibu. Dia nangis ngejerit. Saudara. Akhirnya dia minta dilayani. Malam itu selesai. Malam itu pelayanan. Saya pulang. Saya nggak tahu tahun depan saya dapat tugas lagi ke sana. Suami sudah kembali. Rumahnya dibikin gereja. Rupanya dulu itu suaminya kawin lagi, ditinggalin. Sakit hati. Bapak Ibu, kalau saya nggak diizinkan Tuhan datang, mission trip nggak selesai masalah ibu itu, rumah tangga itu. Saya pulang ke Jakarta, istri saya udah di rumah, Bapak Ibu. Lakukan apa yang menjadi bagianmu, Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Kalau saudara percaya, karena bagi Tuhan semua tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu. Ya atau iya Bapak Ibu. Karena gak masuk akal. Apa? Gak masuk akal. Saat saya direstorasi sama Tuhan, dibersihkan, Bapak Ibu, dengar baik-baik. Bapak Ibu tolong baik-baik, kalau Bapak Ibu mau menjadi sepertiga dari jumlah yang Tuhan murnikan untuk masuk ke dalam kerajaan kekal, pegang baik-baik. Alkitab katakan 2 Korintus 5 ayat 17, siapa dalam Kristus dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tuhan itu gak mau kehidupan kita yang lama, dibersihkan, dikuduskan. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Allah. Jadi kita tuh semua tuh pengikut Kristus tuh kalau mau pakai baju, yang baju baru itu, jubah baru dengan Tuhan tuh sudah dibersihkan dulu semuanya. Dari karakter, kehidupan, kebiasaan, dibersihkan. Sampai ke titik nol. Amin Bapak Ibu. Orang menantikan Tuhan biasanya apa? Untuk doanya kalau dia lagi kalau dia lagi yang sepele-sepele. Tuhan gak mau yang hal kecil itu. Tuhan mau yang besar-besar. Pegang baik-baik Bapak Ibu.
Karena kita katakan pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi itu tidak melampaui batas kekuatanmu. Itu pencobaan-pencobaan biasa. Karena Tuhan sudah alami hal tersebut. Waktu saya masih di pelabuhan, saya punya anak itu susah makan. Apa? Susah makan. Saya ke dokter beli vitamin yang paling mahal, yang paling bagus supaya anak saya nafsu makan. Jadi kalau makan tuh harus dijejelin. Sampai saya ngeri sekali, kok bisa begini ya, ada apa ya? Pernah gak Bapak Ibu punya anak yang susah makan dijejelin gitu? Kalau gak sabar, keplak. Mulutnya, aduh sakit banget gitu loh. Saya kalau orang-orang kasar, saya sedih mau nangis Bapak Ibu. Saya dulu orang kasar. Saya orang jahat. Karena saya dulu bekas mantan atlet taekwondo. Sabuk dan 2. Saya jahat sekali. Kalau bertanding apa latihan saya paling keras. Tapi begitu ikut Yesus, hati saya tuh kayak perempuan. Mau nangis, sedih, gak tega. Itu karena sudah direstora. Bagaimana Bapak Ibu terhadap istrimu, bagaimana Bapak Ibu terhadap anak-anakmu. Anak-anakmu yang sukar diajar, yang ngelawan, yang merugikan, yang mengecewakan, bahkan yang gagal. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu masih mengasihi anakmu? Halo? Masih mengasihi anakmu? Mengasihi dengan apa? Bapak Ibu, itulah restorasi. Kita nggak bisa makan secara keadaan karena tidak ada kerjaan. Anak banyak harus sekolah, istri harus berangkat kerja, tapi tidak ada sumber. Yang paling memperhatikan keluarga menjauh. Siapa sih orang yang suka dengan orang miskin? Halo, saya mau tanya. Siapa yang mau berteman dengan orang miskin, orang susah yang hanya minta-minta, ada enggak? Siapa yang mau berteman di sini, ada enggak? Loh, ada enggak? Yang selalu minta uang, ditraktirin, ya emang keadaannya. Ada enggak? Gak mau kan? Rugi-rugi banget ya. Ya kan? Itu kami alami Bapak Ibu. Saudara kandung sendiri pada saat saya bawa anak saya masih SD 2 orang pulang sekolah. Jemput mereka untuk nebeng makan karena di rumah kan gak ada ikan. Cuma nasi putih. Paling ngasih kecap. Kalau nebeng di rumah keluarga ada ya minimal tempe, tahu, kalau ada ikan tongkol apalagi ayam mujizat banget itu Bapak Ibu. Begitu kita mau masuk pintu udah digembok pintunya. Keplak gak dibuka kayak gak ada orang. Ya ampun Tuhan. Saya mau nangis ya Tuhan. Saat muka anak saya begini, ya ampun Tuhan. Mau nangis loh Bapak Ibu. Ikut Tuhan tuh mau nangis, sedih banget. Seolah-olah Tuhan itu gak peduli. Tetapi Bapak Ibu tahu, 3 tahun selama itu tidak ada anak saya yang sakit. Tidak ada yang sakit, cuma makan nasi putih, pakai kecap. Kalau ketemu kuah sayur, tidak ada yang sakit, gemuk-gemuk. Tetapi pada saat saya dulu kerja di pelabuhan, uang saya banyak. Susah makan, sering berobat. Susah makan, sering berobat. Jadi kalau Bapak Ibu yang sering sakit-sakit, tolong koreksi. Apa? Tolong koreksi apa yang dikoreksi? Salah makan, kebanyakan makan, ya kan? Ya Bapak Ibu ya, salah makan, kebanyakan makan, apa kurang tidur? Yang jelas adalah satu. Sumber dari segala penyakit adalah dosa.
kejahatan, kebohongan, penipuan, dusta. Saya pertama orangnya dulu. Saya paling pintar borongan. Saya orang akuntansi Bapak Ibu. Ngerjain pajak dan segala macam. Kerjasama sama bea cukai, sama importir, negara yang saya rugikan. Negara yang saya rugikan. Jadi uang itu sebanyak itu makan mau sesuka-sukanya, nggak pernah jadi daging, jadi karena sumbernya dari kita belajar tinggalkan dosa. Tuhan mau hari-hari ini supaya kita menantikan Tuhan, kita siap dimurnikan, dibersihkan. Tuhan kita tuh ajaib. Dia sepele, kecil dulu, pelan-pelan. Enggak langsung harus potong, enggak ada. Lembut. Tapi pasti saudara. Amin saudara. Saudara mau itu, bahkan dikatakan di Wahyu 3 ayat yang ke-8, pada saat saudara direstorasi, dimurnikan, Tuhan tahu keadaan kita. Wahyu 3 ayat 8, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudara, ini sampai ke bawah, kalau saudara bisa bertahan dalam pemurnian. Kalau Ayub katakan, begitu Ayub dipulihkan, dikembalikan 2 kali lipat. Saya hanya ngajar anak saya, begitu dia berhasil, dia ingat kronologi sejarah sama saudara-saudaranya, yaitu om-omnya yang suka menghina dia, menjauhkan dia, membenci dia karena kemiskinan. Biasanya kalau orang menjauh karena apa? Jangan bergaul sama orang fasik, orang pencemooh. Coba buka Mazmur 1 ayat 1. Apa sih pesan Tuhan? Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini yang Tuhan larang. Kok orang miskin dijauhin, dideketin. Apa saudara? Dideketin. Walaupun nyebelin, nyusahin, ngecewain, pokoknya macam-macam dah teman-temannya di situ. Tuhan memurnikan kita bukan cuma hanya membersihkan segala kelakuan, tapi ditaruh tuh, diizinkan orang-orang seperti itu. Dinasehatin, ngelawan, sok pinter, sok bisa, sok tahu, padahal dia nebeng sama soda, tinggal di situ, makan di situ, pakaiannya dicuciin, cuma makan di rumah, makan tidur. Tapi dinasehatin, ngelawan, suruh gereja, udah sok pinter, nggak mau coba. Kalau udah ketemu orang begitu bagaimana Bapak Ibu? Kita katakan gimana? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, seperti engkau mengasihi sesamamu. Mengasihi musuhmu, baru engkau mengasihi dirimu. Ya atau ya? Kita katakan, satu orang diselamatkan, malaikat di sorga bersuka cita. Daripada 99 orang yang dalam kebenaran. Satu orang. Amin Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu bukan mencari kekayaan dan kehebatan. Kita mah gak ada apa-apanya Bapak Ibu. Kita ini gak ada apa-apanya.
Makanya tadi di Yeremia 9 ayat yang ke-23 dikatakan jangan bermegah karena, coba dibuka. Jangan bermegah karena kekuatan, kekayaan, kepintaran. Coba. Jangan orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, jangan orang kuat bermegah karena kekuatannya, jangan orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi bermegah karena apa? Tuhan katakan, itu yang kusukai, kasih setia, keadilan, kebenaran, semuanya itu kusukai. Itu yang Tuhan mau sama hidup kita, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Bisa kita mengerti. 1 Yohanes 3 ayat 18. Inilah kebiasaan kita. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan, tetapi dengan dan dalam kebenaran. Saya sudah memberikan contoh bagaimana pada istri saya pada saat dia sakit kronis, saya pergi mission trip, akhirnya ada sesuatu yang Tuhan kerjakan, ada pemulihan keluarga, bahkan juga istri saya disembuhkan. Ya kan Bapak Ibu? Bapak Ibu percaya enggak kalau nolong orang, walaupun udah stadiumnya 4 katanya, udah stadiumnya 4, akhir, tapi kalau Bapak Ibu memang ikhlas dan sungguh-sungguh mau menolong dia, apa yang kau berikan, sekecil apapun yang tidak senilai, dalam doamu Tuhan lihat orang itu bisa sembuh, Bapak Ibu. Orang itu bisa sembuh. Bapak Ibu mau gak menyelamatkan orang, mau gak menyembuhkan orang? Dokter mah gak ada apa-apanya, Bapak Ibu. Lah iya. Itu kesaksian saya pernah menolong orang yang saya nggak kenal. Ada informasi, Pak, saya ada lihat itu keluarga. Di mana? Kenapa? Saya bilang. Itu ada di gubuk, cuma tanah pakai tikar. Sakitnya parah banget. Udah punya bayi masih kecil, perutnya gede, bengkak. Yuk ke sana, saya bilang. Saya lihat, bener, udah gak bisa apa-apa, bengkak perutnya, boro-boro mau netein bayinya, makannya gak bisa apa gak bisa, langsung saya bawa ke rumah sakit. Apa Bapak Ibu, saya bawa ke rumah sakit, saya bawa ke IGD, dia tanya keluarganya, saya bilang iya, saya dari gereja, saya bilang, ditolong, ini mesti masuk ruang ICU. Sementara bagaimana, kita tunggu dulu Pak. 1 jam kemudian ada yang keluar masuk ke ICU. Itu obatnya, saya nebusnya itu murah banget. Itu belum ada zamannya BPJS. Bapak Ibu, saat itu uang kami hanya 800.000 itu untuk makan. Saya bilang istri saya, ada berapa uang makan kita? Tinggal 800.000. Kita pakai dulu. Berobatin mereka. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan suami dan bayinya? Ini ibunya kan dirawat nih, ya kan? Hepatitis. Ya, bayinya kan perlu minum, perlu nyusuan segala macam. Suaminya kan nggak kerja, perlu makan untuk menjaga istrinya, mengurus istrinya. Ya atau ya? Berarti kan 3 yang harus kita kerjakan. Ngurus istrinya di rumah sakit, kasih makan suaminya, dan cari orang untuk ngurus bayinya. Bukan begitu Bapak Ibu? Besoknya saya nggak tahu dari mana teman saya telepon,
gue dengar katanya lu ada nolong orang begini gini. Iya, saya bilang tuh ada di rumah sakit sana, saya bilang hepatitis C, saya bilang, waduh, mana rekening lu katanya, coba saudara, mana rekening lu. Saat itu 2 orang minta nomor rekening, jadi uang saya cuma 800, itu lebih digantikan, tapi uang itu untuk ngurusin ibu itu, suami dan anaknya. Seminggu bisa sembuh. Akhirnya kita pulangkan, dia minta pulang ke kampung. Saya cariin tiketnya. Saudara, 3 jiwa dimenangkan. Mari kita belajar. Seperti apa yang kata 1 Yohanes 3 ayat 18. Ayat 22-nya supaya jawaban doamu tuh, ini jawaban doa ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan. Kalau saya bilang, kita katakan, engkau ada dalam aku dalam engkau. Emangnya kita bisa? Saudara, kalau firman ada dalam kehidupanmu, kita dibersihkan, direstorasi. Seperti Paulus katakan, yang kukehendaki adalah apa? Mengenal Kristus dalam kebangkitan, kematian dan penderitaannya, supaya aku pun bisa serupa dengan dia. Saudara sanggup enggak? Itu firman Tuhan. Kalau firman ada dalam kamu dalam aku, minta apa saja, iya, tapi siap enggak? Makanya Paulus kan penderitaannya sama, di penjara, disiksa, bahkan sampai matinya pun. Tapi dia sudah bersama dengan Yesus. Amin Bapak Ibu. Tapi yang benar tadi, 1 Yohanes 3 ayat 18. Ada perbuatan, ada tindakan, ada respon. Lakukan bagian kita, Tuhan akan lakukan bagiannya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu menjadi orang yang sepertiga. Walaupun dimurnikan, karena Tuhan tahu hati Bapak Ibu, tetap setia, tetap mengasihi, tetap peduli, penuh belas kasihan. Tidak memikirkan kepentingan diri sendiri, tapi mementingkan kerajaan Allah. Itu tujuan kita dipanggil oleh Tuhan. Makanya banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Jangan main-main kita, jangan bangga. Makanya renungkan. Di tahun 2026 bulan Januari ini, apa yang sudah kita perbuat? Apa tujuan hidup kita? Apa yang Tuhan mau sama kita? Itu. Amin Bapak Ibu. Biar kita semua yang di tempat ini, kalau sudah menerima firman ini, berarti kita semua menjadi orang-orang yang sepertiga, yang siap dimurnikan dan akan menerima mahkota kekal. Tapi dengan janji adalah harus mengikuti firman Tuhan. Jangan pakai pola pikir lagi Bapak Ibu. Jangan pakai pola pikir. Ini tahun-tahun yang kita bilang kesulitan. Iya atau iya? Tadi saya ngomong sama Pak Gembala, ini matahari dengan bumi itu yang biasanya jaraknya 90 juta kilometer, sekarang sudah 152 juta kok. Jadi jauh sekali, makanya ini hawanya dingin dan timbulnya dengan penyakit flu, batuk, demam. Hati-hati. Makanya katanya ada flu apa namanya? Iya. Ya itu. Bapak Ibu, ini saya ada mau tutup sebentar. Ada satu yang saya mau sampaikan. Saya pernah baca ini, saya senang sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah baca enggak cerita iPhone Chouinard? Pernah baca enggak iPhone Chouinard? Hah? Pendiri Patagonia yang terkaya, saya bacain ya. iPhone Chouinard, pendiri Patagonia,
Ini dikenal sebagai miliarder yang benci menjadi orang kaya. Jadi orang kaya dia benci, Bapak Ibu mau orang kaya nggak? Mau kaya nggak? Mau kaya, tapi dia benci menjadi orang kaya. Tapi Bapak Ibu mesti baca dulu sejarahnya, kronologisnya. Dia adalah apa? Dikatakan dia mentransfer kepemilikan perusahaan senilai miliaran dolar ke perwalian dan organisasi untuk memerangi krisis iklim. Menunjukkan bahwa kekayaan material yang sangat besar tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai dan kebahagiaan pribadinya. Baru kejadian masalah iklim, krisis, kejadian Sibolga. Ya. Semua ditebangin, akhirnya apa? Terjadi banjir besar, memakan korban dan banyak kerugian, bahkan menutup kehidupan sementara waktu. Tapi si Ivan Joner ini dia akan membenahi karena dia biasa hobinya naik gunung. Dia mau lihat mana yang kurang baik. Dia akan benahi karena awal mulanya Tuhan menciptakan semua itu baik, tapi manusia yang merusak dari ciptaannya. Jadi bukan karena Tuhan yang benci, yang marah, tapi karena ulah manusia. Ya, Bapak Ibu bukan nggak boleh kaya. Saya senang Bapak Ibu kaya, senang banget. Doa saya Bapak Ibu harus jadi orang kaya. Amin. Tapi kekayaannya untuk siapa? Amin, luar biasa, untuk Tuhan, benar ya. Jadi mau jadi kaya jangan lupa sama Tuhan ya. Oke, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih, Roh Kudus terima kasih. Sungguh Engkau ajaib, Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Biar firman yang hamba-Mu sampaikan ini menguatkan, menumbuh, menopang, mengubah pola pikir paradigma, supaya setiap kami mengikuti Yesus, kami siap direstorasi, dimurnikan, dibersihkan dari segala pikiran-pikiran hal-hal yang sudah kami miliki yang tidak sesuai dengan pikiran-Mu. Berkatilah umat jemaat-Mu di GBI Jatinegara Timur ini Tuhan. Urapi, penuhi, Roh Tuhan bekerja, dan biarlah melalui GBI ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan penuaian jiwa pun terjadi di gereja ini. Berkati Gembala Bapak Yuyung Iswandi, istri dan keluarganya, bahkan pelayan-pelayan dan keluarga besarnya dan umat jemaatnya. Berkati apa yang menjadi kebutuhan, Tuhan berjanji akan menyediakan dan mencukupkan. Terima kasih Bapa, sampai kami berjumpa dengan Tuhan di tempat di mana Tuhan berada sesuai dengan janji-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.